Ayo kawan-kawan, pilih nomor 2, Rosan dan Krisanku. Sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Ayo kawan-kawan, pilih nomor 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa 13 hari lagi, tepatnya pada tanggal 27 November nanti, kita akan mengakhiri semua ikhtiar kita. Kita berharap akhir ikhtiar kita akan melahirkan semangat yang baru bagi kemajuan Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan gubernur yang baru, yaitu Bapak Haji Rian Nursan, dan wakil gubernur yang baru Bapak Krisantus Kurniawan. Berjuang bersama untuk memenangkan kontestasi pilkada tahun 2024 ini. Demi satu harapan, dalam satu tujuan, menggapai perubahan. Tangan dua ke atas ya semuanya. Ayo pilih nomor 2. Menangkan NKRI. Nursan Krisantus. Tak ada yang tak mungkin kalau semua yakin. Tak ada yang tak bisa kalau kita bersama. Nursan dan Krisantus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam saya, bapak-bapaknya saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, amin, untuk memenangkan NKRI. Waktu tersisa tadi tinggal berapa hari? Waktu tinggal 10 hari. Mari kita bekerja secara maksimal. Fokuskan ya pikiran kita, niat kita, langkah kaki kita untuk menuju kemenangan pada tanggal 27 November 2024. Setuju? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita untuk berjuang untuk memenangkan NKRI? Ya, merdeka. Yang kedua, tentulah ya setiap calon gubernur, bahkan calon kepala desa pun tentu ada program, visi dan misi. Mungkin Bapak sekalian sudah lihat di YouTube ya, di medsos, media sosial ya, visi dan misi yang saya sampaikan dalam debat kandidat dan sebagainya, yang semuanya itu bermuara adalah untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Pertama, masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, masalah infrastruktur dan ya, tata kelola pemerintahan, kemudian juga masalah pertambangan dan lain sebagainya. Banyak yang masih menjadi PR kita ke depan, harus kita tuntaskan. Dan yang paling krusial sekali, bahwa Kalimantan Barat ini IPM-nya jauh ketinggalan dengan Kalimantan yang lainnya. Sedangkan itu merupakan indikator ya penilaian untuk satu daerah. Bukan keberhasilan dicapai, keberhasilan ini, keberhasilan itu ya, dapat nomor ini, dapat nomor itu adalah kerja tim. Kerja tim di dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi yang paling krusial itu adalah indeks pembangunan manusia, IPM. Karena ini apa? IPM itu menyangkut seluruh Kalimantan Barat ini. Kalau IPM kita tinggi, artinya pembangunan yang kita jalankan berhasil kita untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Betul? Kalimantan Barat kita nomor kelima IPM kita. Kaltara yang baru saja muncul, ya, itu ada di ranking 4. Kita ada di ranking 5. Paling nomor satu dari bawah ya. Indonesia kita ranking ke 34. Karena apa? Tambah Papua 4 ya. Jadi 38 provinsi kita ranking ke 34.
Kalau belum masuk Papua, kita ranking ke-30 dari 34 provinsi. Nah ini. Jadi apa yang mau kita banggakan? Saya malu. Kenapa? Saya adalah mantan wakil gubernur. Nah itu saya maju sebagai gubernur, ingin merubah ini. Kita bersama-sama ingin merubah ini. Ya? Nah, kuncinya Bapak sekalian, kalau IPM kita naik, tentulah pertumbuhan ekonomi bagus. Kemiskinan berkurang, tentulah masyarakat akan sejahtera. Kan itu kuncinya. Nah, tapi kalau keberhasilan A, keberhasilan B itu tidak berpengaruh kepada indikator daripada indeks pembangunan manusia. Nah, maka tadi pendidikan, ya. Nah, pendidikan program kita ke depan, sekolah gratis untuk SMA dan SMK sudah kita laksanakan, tetapi belum menyentuh keadilan. Kenapa saya katakan menyentuhkan keadilan? Yang digratiskan hanya sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tidak disentuh sama sekali. Ya, ada 170.000 siswa negeri yang sudah digratiskan sekolahnya, dan program ini melanjutkan daripada program Pak Cornelis pada saat jadi gubernur. Alhamdulillah untuk yang negeri sudah selesai. Tetapi Bapak sekalian, ada 40.000 siswa SMK, SMA, dan aliyah pondok pesantren yang belum digratiskan oleh pemerintah, bahkan belum disentuh sama sekali. Ini akan membuat permasalahan, akan membuat gap. Kenapa saya katakan kemudian gap? Kenapa? Kalau orang tua itu pasti memilih yang mana, Bu? Jujur, Bu. Pilih negeri atau swasta? Negeri, karena kan gratis, betul? Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba angkat tangan anak yang sekolah di SMA swasta. Ada? Silakan. Masih bayar nggak SPP-nya, Pak? Bayar nggak? Nah, kalau yang negeri nggak bayar kan? Nah, tentu yang dipilih lah sekolah negeri. Nah, karena semuanya memilih negeri, ya, lama kelamaan SMA swasta ini kekurangan siswa. Setiap tahun siswanya berkurang. Tahun ke tahun akhirnya tutup. SMA yang terkenal, SMA swasta, SMA Kapuas. Mungkin Bapak sekalian tahu SMA Kapuas. Sekarang sudah Senin Kamis. SMA Bina Utama juga dulu paling terkenal itu, ya. Nah, sekarang juga udah Senin Kamis. Kenapa? Karena orang mengejar semua ke negeri. Nah, program kami apabila kami diberikan oleh Allah SWT amanah, ke depannya 40.000 orang ini akan kami tampung dan kami gratiskan semuanya. Dan kami sudah menghitung APBD Kalimantan Barat ini 40.000 orang dikali 1.200.000 terus 1 tahun baru kurang lebih 48 miliar. Masih cukup APBD kita, ya. Nah, kita akan gratiskan ini baik negeri maupun swasta. Jadi kalau SMA, swasta, pondok pesantren itu ada, Ibu, aliyah itu termasuk swasta, ya. Nah, pondok pesantren sampaikan yang aliyahnya itu termasuk di SMA swasta, ya. Nah itu. Jadi ada 40.000 tadi sudah kita hitung, ya, hanya 48 miliar. Kan kita gratiskan semua. Nah, sehingga nanti orang tua tidak memilih. Milih negeri juga gratis, swasta juga gratis. Nah, kemudian masalah bosdanya, nah, bantuan keuangan provinsi kepada sekolah. Yang negeri dapat, tapi yang swasta juga tidak. Nah, ini tidak juga memberikan rasa keadilan. Sedangkan kita ini sama-sama anak bangsa yang harus dicerdaskan, betul? Nah, ini nanti kami hadir untuk memberikan sentuhan. Kemudian juga di Dewan Gurunya juga ada permasalahan. Kita sudah menyerap semua aspirasi, ya. Gurunya yang mendapat sertifikasi, nah itu untuk dana bantuan dari provinsi nggak besar, hanya 250 juta rupiah, ya. Itu dihapuskan kemarin. Nah, insya Allah kami nanti hadir untuk mengembalikan tunjangan ini kembali. Nah, demikian juga guru yang mengajar di daerah terpencil. Nah, ini tidak bisa kita samakan dengan guru yang mengajar di daerah perkotaan.
Harus kita bedakan. Kenapa? Di daerah terpencil mungkin harga barangnya lebih tinggi. Nah, makanya kita tetap memberikan ya insentif kepada guru yang mengajar di daerah pedalaman. Itu juga ya, memberikan peluang kepada guru-guru yang belum berstatus sarjana ataupun S1 ya, akan kita berikan peluang untuk bisa melanjutkan S1-nya, dan bila perlu kita biayai dengan dana APBD. Seperti saya lakukan di Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah tidak ada satupun guru yang tidak S1. Karena saat itu program saya seluruh guru harus S1. Nah, bahkan mereka karena tidak ada waktu untuk jam mengajar. Nah, dosennya yang saya datangkan ke Mempawah untuk mengajar mereka. Nah, alhamdulillah 3 tahun, 4 tahun program saya selesai semuanya S1 ya. Guru-guru yang ada di Kabupaten Mempawah. Nah, mudah-mudahan ini nanti saya bisa lakukan juga untuk provinsi. Di bidang kesehatan, BPJS ini banyak yang belum mendapatkan gratis, masyarakat yang tidak mampu. Kenapa? Kekurangan daripada pembiayaan dari kabupaten kota yang bersangkutan. Contoh misalnya ada sebuah kabupaten yang ada 100 orang ya, masyarakat tidak mampunya, tetapi yang baru bisa ditampung hanya 60 orang, nanti provinsi akan hadir untuk membantu yang 40-nya. Supaya yang 100 orang tadi ya bisa gratis. Nah, kemudian juga pelayanan di Rumah Sakit Sudarso Pontianak, apalagi menggunakan BPJS. Biasanya pelayanannya lama. Betul enggak? Nunggu kamar itu antri berhari-hari. Karena kamar penuh alasannya kan. Nah, kalau seandainya kamarnya benar-benar penuh, nanti akan kita bangun 200 kamar lagi ya. Nah, kemudian kalau ada pasien yang datang, tolong dilayani dulu ya sampai dia masuk ke kamar, ke ruangannya. Jadi administrasi itu menyusul supaya pasien ini supaya diobati dulu ya. Nah, nanti ditanya siapa yang menjamin. Nah, yang menjamin nanti gubernur baru yang terpilih. Kalau udah gubernur yang menjamin, Bapak sekalian, saya yakin direkturnya pasti ikut. Yakin saya. Nah, daripada dipindahkan nanti kan. Nah, ini guyon saja ya. Nah itu. Nah, kemudian saya langsung aja ke infrastruktur. Kita sudah ke Ketapang ya, ke Sintang, kemudian ke Sanggau, daerah-daerah pedalaman ya. Memang infrastruktur ini sangat menjadikan sekali ya, terutama jalan-jalan provinsi. Nah, kalau jalan mantap dikatakan kemarin itu 80%, betul. Itu data RPJMD ya, Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Itu betul 80%. Itu kan baru rencana dalam 5 tahun anggaran kan. Nah, yang paling benar datanya itu adalah ya data dari PUPR. Itu hasil verifikasi setiap tahun dilakukan. Saya ambil kan tahun terakhir, tahun 2024. Jadi data jalan mantap itu hanya 61%. Itulah dana yang paling akurat. Karena setiap bulan, setiap tahun dan setiap bulan dirilis terus. Nah, ini kenapa jalan rusak? Ya, kenapa jalan rusak? Saya akan berjalan dari Kayong Utara menuju ke Sugadana dengan Pak Haji LD. Ya, dibangun jalan itu tahun 2008. Betul Pak ya, 2008. Nah, jalan itu rusak. Saya tanya, kenapa kok rusak begini? Nah, karena beliau bilang tidak ada pemeliharaan. Juga demikian jalan dari Pesaguan Kendawangan, juga jalannya juga rusak parah karena juga tidak ada pemeliharaan. Setelah saya tahu, saya teliti, ternyata unit pemeliharaan jalan dan jembatan sudah dihapuskan, dibubarkan lembaganya, sehingga jalan yang baru dibangun tidak ada pemeliharaannya, ya otomatis rusak. Kalau dulu ada ya bolobang sedikit ditutup ya, kemudian rumput daerah milik jalan tuh damija panjang sedikit ditebas. Nah ini makanya jalan rusak kita daerah yang nggak ada pemeliharaannya. Nah, ke depan Bapak sekalian,
Unit penanganan jembatan ini akan kita aktifkan kembali ya, supaya dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Juga taman budaya, masyarakat kita yang senang seni, senang budaya kan. Nah, seniman-seniman kita ya, tidak ada lagi tempat untuk berkreasi, ya, berekspresi. Kenapa? Ditutup taman budaya. Ke depan akan kita fungsikan kembali, bahkan mungkin akan kita lebih baik daripada yang sekarang ini, supaya seniman-seniman bisa berkreasi. Banyak lagi Bapak sekalian ya, hal-hal yang menjadi PR kita ke depan, yang tujuannya adalah bagaimana memberikan sentuhan kepada masyarakat yang notabene adalah kepingin adalah maju dari sana ini lebih baik daripada sekarang ini. Setuju? Emak-emaknya juga yang UMKM, banyak UMKM yang sudah dibangun tapi tiba-tiba lama-lama hilang. Kenapa? Tekor. Nah, modal habis kan. Nah ini kedepannya kita bekerjasama dengan Bank Indonesia ya, dan Bank Kalimantan Barat ya, akan memberikan modal. Selama ini kan nggak ada yang dikasih modal kan, betul nggak? Nah itu modal nggak dikasih cuma-cuma Bu ya Pak, tapi diberikan pinjaman lunak ya, stimulan. Nah nggak besar, antara 5 sampai 50 juta rupiah. Pengembaliannya mudah. Nanti berapa keuntungan per hari ya silakan kalau sekarang mau nyetor berapa ya, dan tidak ada anggunan. Tapi kalau sampai di atas 50, nah itu sudah ada anggunan ya. Nah ini kita akan bekerjasama lah pemerintah daerah dengan UMKM supaya UMKM kita maju ya, tenaga kerja bertambah ya, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah ekonomi semakin meningkat dan masyarakat miskin semakin berkurang, dan kita akan menuju kesejahteraan. Nah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah pasang pelita, janganlah pemasang lilin lagi. Sampai. Kalau sudah ada orang kita, kenapa pilih yang lain? Betul sekali. Di sana gunung, di sini gunung. Gunung Poteng ada di Singkawang. Bapak Ibu sekalian, tidak usah bingung-bingung. Nomor 2 menang, insya Allah urusan akan gampang. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI menang merdeka. Ayo kawan-kawan, pilih nomor 2 Norsandat Krisantun sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Ayo kawan-kawan, pilih nomor 2 Norsandat Krisantun, pemimpin yang baru, semangat yang baru untuk Kalbar maju.